Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Bayu menatap peta di layar ponselnya. Jarak Jakarta ke Pemalang kurang lebih 300 km, dan biasanya bisa ditempuh dalam 6-7 jam perjalanan jika menggunakan motor. Ia menghela napas panjang. Kalau naik motor jam segini, sampai Pemalang sebelum subuh, gumamnya. Ia sebenarnya ragu untuk berangkat malam hari. Banyak orang bilang bahwa perjalanan malam lebih berbahaya, terutama untuk pemudik motor. Namun, tidak ada pilihan lain. Semua tiket kereta dan bus habis, dan ia tidak ingin menunda keberangkatannya. Lagi pula, jika berangkat malam, jalanan lebih sepi dan tidak macet. Atau, itulah yang ia pikirkan. Tanpa banyak berpikir lagi, ia menghidupkan motornya dan mulai melaju ke arah timur, menyusuri jalanan Jakarta yang masih dihiasi lampu-lampu kota. Ia tidak tahu bahwa perjalanan ini akan menjadi perjalanan yang tidak akan pernah ia lupakan. Awalnya, perjalanan terasa biasa saja. Bayu melintasi jalan protokol Jakarta yang masih cukup ramai meskipun sudah hampir tengah malam. Namun, setelah memasuki daerah Bekasi, jalanan mulai terasa lebih lengang. Di beberapa titik, hanya ada truk besar dan sesekali pemudik lain yang menggunakan motor. Ia melirik spion. Di belakangnya, hanya ada jalanan panjang yang kosong. Angin malam mulai terasa menusuk kulitnya. Suasana yang awalnya biasa saja mulai terasa berbeda. Entah kenapa, jalanan terasa lebih gelap dari yang seharusnya. Padahal, ia sudah sering melewati jalur ini saat mudik tahun-tahun sebelumnya. Namun kali ini, udara terasa lebih dingin, lebih hening. Seolah-olah, jalanan ini tidak benar-benar kosong, tapi sedang diawasi. Setelah melewati Karawang, jalanan semakin sepi. Tidak ada lagi truk besar. Tidak ada lagi pemudik motor lain. Hanya dirinya sendiri, melaju di jalan lurus yang terasa semakin panjang. Bayu mulai merasa tidak nyaman. Ia menyalakan musik dari ponselnya, mencoba mengusir perasaan aneh yang mulai menyelimutinya. Namun, saat ia melirik GPS, ia melihat sesuatu yang aneh. Jalur utama yang ia lewati tiba-tiba dialihkan. GPS memberi rute alternatif yang katanya lebih cepat. Jalan itu menyusuri jalur kecil yang membelok ke kanan. Bayu mengernyit. Ia tidak ingat ada jalan alternatif di daerah ini. Namun, karena ingin sampai lebih cepat, ia mengikuti arahan GPS tanpa berpikir panjang. Dan itulah kesalahannya. Begitu masuk ke jalan alternatif, suasana berubah drastis. Jalan yang tadi cukup lebar kini berubah menjadi jalur sempit yang hanya cukup untuk satu kendaraan. Aspal mulai retak-retak, dan lampu jalan semakin jarang. Di kiri dan kanan jalan, hanya ada pepohonan tinggi dan semak-semak lebat. Bayu menelan ludah. Ia berusaha tetap fokus, tapi perasaan aneh mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan jalan ini. Namun, ia tetap melaju, tanpa sadar bahwa ia sudah memasuki tempat yang tidak seharusnya ia masuki. Beberapa kilometer setelah masuk ke jalan alternatif, sinyal ponsel menghilang. GPS yang tadi membimbingnya, tiba-tiba tidak bisa dimuat. Hah? Kok sinyal hilang? Gumamnya, mulai cemas. Ia menghentikan motornya sebentar, mencoba mengecek peta offline. Namun, yang lebih aneh, suasana sekitar menjadi terlalu hening. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara angin, tidak ada suara apapun. Seolah-olah alam menahan napas. Bayu merasa ada yang salah. Ia menoleh ke belakang. Jalan yang tadi ia lewati, tiba-tiba terlihat lebih gelap, seakan menghilang di telan kegelapan. Jantungnya berdegup kencang. Sudahlah, aku harus cepat-cepat keluar dari sini, pikirnya. Ia memutar gas dan melaju lebih cepat. Namun, saat ia berkendara, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Beberapa meter di depan, ada seseorang berdiri di pinggir jalan. Bayu menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Seseorang itu melambai, meminta tumpangan.
Bayu merasa ada yang aneh. Ia memperlambat laju motornya. Namun, saat ia semakin dekat, orang itu tiba-tiba menghilang. Bayu mengerem mendadak. Tubuhnya gemetar. Hah? Kemana dia? Ia menoleh ke spion. Dan saat itulah ia melihatnya. Seseorang sedang duduk di jok belakang motornya. Bayu membeku. Ia tidak berani menoleh. Namun, dalam spion, ia bisa melihat sosok itu semakin jelas. Seorang wanita berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Duduk diam di belakangnya. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia memutar gas sekencang mungkin, mencoba kabur. Namun, semakin jauh ia pergi, motornya terasa semakin berat. Seperti ada seseorang yang menahan tubuhnya. Lalu, dalam keheningan yang mencekam, ia mendengar suara bisikan tepat di telinganya. Pelan-pelan, "Mas, nanti kita celaka berdua." Bayu membelalakan mata, dan saat itu juga, motornya hampir terjatuh. Bayu terus mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, berharap segera keluar dari jalan alternatif yang gelap ini. Namun, semakin ia melaju, semakin sunyi suasana di sekitarnya. Lampu jalan yang tadi masih ada kini benar-benar menghilang. Bayu menelan ludah. Di kiri dan kanan jalan, hanya ada pepohonan lebat yang batangnya menjulang tinggi, menciptakan bayangan-bayangan aneh di bawah cahaya bulan. Udara semakin dingin. Lebih dingin dari seharusnya. Dan yang lebih aneh, suara hewan malam terdengar lebih nyaring daripada biasanya. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik yang terlalu keras, seolah-olah mereka sedang berteriak. Sesekali, ada suara burung hantu yang melengking tajam dari dalam hutan. Bayu mengerutkan dahi. Kenapa rasanya kayak di film horor? Pikirnya sambil mencoba tetap fokus pada jalan. Namun, semakin ia melaju, perasaan tidak nyaman itu semakin kuat. Seolah-olah, ada sesuatu yang mengawasinya dari dalam kegelapan. Bayu mengendarai motornya lebih cepat. Ia berharap bisa segera kembali ke jalan utama. Namun, beberapa menit kemudian, ia melihat sesuatu di pinggir jalan. Jantungnya berdegup kencang. Di bawah pohon besar, seorang pria berdiri diam, melambai pelan. Pria itu memakai jaket hitam dan celana panjang. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup bayangan. Bayu menelan ludah. Ada orang di sini, pikirnya. Ia memperlambat motornya sedikit. Namun, saat ia semakin dekat, pria itu tiba-tiba menghilang. Bayu tercengang. Ia langsung menggeber gas motornya dan menoleh ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Jalanan tetap kosong, seolah-olah tidak pernah ada orang di sana. Bulu kuduknya meremang. Ia tidak ingin berhenti. Namun, tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang berubah. Dan saat ia melihat ke spion, jantungnya hampir berhenti berdetak. Di dalam spion, Bayu melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Seseorang sedang duduk di jok belakang motornya. Bayu membeku. Sosok itu berbaju putih, rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya diam tak bergerak, seolah-olah sedang menempel erat di jok belakang. Bayu ingin menoleh, namun ia tidak berani. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ini cuma halusinasi. Ini cuma halusinasi. Pikirnya, mencoba meyakinkan diri. Namun, semakin lama ia menatap spion, sosok itu semakin jelas. Dan yang paling mengerikan, sosok itu mulai mendongak perlahan. Bayu langsung menoleh ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, saat ia kembali melihat ke spion, sosok itu masih ada di sana. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba memfokuskan pandangan ke depan, tidak ingin melihat spion lagi. Namun, saat ia berusaha tetap tenang, sesuatu yang mengerikan terjadi. Sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Pelan-pelan, "Mas, nanti kita celaka berdua." Bayu langsung berteriak dan hampir kehilangan kendali atas motornya. Ia mengerem mendadak. Namun, motornya terasa semakin berat. Seolah-olah, ada seseorang yang mencengkeramnya dari belakang. Bayu menggigit bibir.
berusaha tetap fokus. Ia tidak boleh berhenti. Ia harus keluar dari jalan ini secepat mungkin. Dengan tangan gemetar, ia mempercepat laju motornya, mencoba meninggalkan semua ini di belakang. Namun, entah kenapa, jalan ini terasa tak berujung. Seolah-olah, ia terus berputar-putar di tempat yang sama. Bayu melihat jam di ponselnya. Pukul 2.13 AM. Ia terus berkendara selama hampir 10 menit lagi. Namun, saat ia melihat jamnya lagi, waktunya tetap pukul 2.13 AM. Bayu mengerutkan dahi. Kenapa waktu nggak berubah? Pikirnya panik. Ia menelan ludah, berusaha tetap fokus. Namun, saat ia melihat ke depan, ia kembali melihat pria yang tadi melambai di pinggir jalan. Di tempat yang sama, Bayu terkejut dan langsung menginjak rem. Bagaimana mungkin? Ia sudah melewati tempat ini. Tapi, kenapa ia kembali ke titik awal? Jantungnya berdegup semakin cepat. Ia mulai sadar. Ia tidak sedang berkendara di dunia nyata. Ia sudah terjebak. Dengan panik, Bayu menunduk dan menutup mata sejenak. Ia mulai membaca doa dalam hati. Udara terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Namun, saat ia membuka matanya, ia melihat lampu kendaraan lain di kejauhan. Ada kendaraan lain. Bayu langsung mempercepat laju motornya, berusaha mendekati sumber cahaya itu. Ia tidak peduli lagi dengan apapun yang ia lihat di spion. Ia hanya ingin keluar dari tempat ini. Dan perlahan, jalan mulai terlihat normal kembali. Namun, saat ia melirik spion untuk terakhir kalinya, sosok di jok belakangnya tersenyum. Lalu, menghilang dalam sekejap. Bayu menoleh cepat ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Jok belakang motornya benar-benar kosong. Namun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di belakangnya terasa lebih dingin. Seperti ada sesuatu yang duduk di sana. Ia menggeleng cepat, mencoba menenangkan pikirannya. Mungkin cuma halusinasi, gumamnya. Namun, saat ia kembali melihat ke spion, jantungnya hampir berhenti. Sosok itu masih ada. Dan kini lebih dekat. Bayu terpaku. Tangannya gemetar di setang motor. Ia berusaha tidak panik. Namun, semakin lama ia menatap, semakin jelas bentuk wajah sosok itu. Awalnya, hanya terlihat rambut panjang yang berantakan. Namun kini, ia bisa melihat kulit pucat kehijauan. Dan yang paling menyeramkan, matanya hitam pekat tanpa bola mata. Ia sedang menatap langsung ke Bayu melalui spion. Bayu langsung membuang pandangannya. Ia memutar gas kencang mungkin, berharap bisa segera keluar dari jalanan angker ini. Namun, semakin jauh ia pergi, semakin berat motornya terasa. Seperti ada seseorang yang menempel erat di belakangnya. Bayu mulai panik. Motornya tidak secepat tadi. Seolah-olah ada sesuatu yang menahan lajunya. Kakinya semakin dingin. Jok motornya terasa seperti ditekan oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia menggigit bibir. Jangan lihat spion. Jangan lihat spion. Pikirnya keras. Namun, semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas suara aneh terdengar di sekitarnya. Dan kemudian, sebuah suara berbisik tepat di telinganya. Pelan-pelan, "Mas, nanti kita celaka berdua." Suara itu terdengar jelas, tepat di telinga kanan Bayu. Lembut, pelan, namun sangat mengerikan. Bayu langsung merinding, tangannya berkeringat, dan jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun suara itu benar-benar ada. Seolah-olah seseorang sedang menempel di punggungnya dan membisikkan kata-kata itu langsung ke telinganya. Bayu ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan. Dan saat itu juga, ia merasa sesuatu menyentuh bahunya. Bayu tersentak. Ia merasakan sesuatu menyentuh pundaknya dari belakang. Tangan, dingin. Kasarnya tidak seperti tangan manusia. Ia hampir kehilangan kendali. Motornya oleng ke kanan. Hancur aku bakal jatuh. Pikirnya panik. Namun,
Sebelum ia benar-benar kehilangan keseimbangan, tangan tak terlihat itu tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang. Sekejap, ia merasa seperti ditarik jatuh ke belakang, ke arah penumpang tak kasat mata itu. Bayu menggigit bibir, mengerahkan semua tenaga untuk bertahan di atas motornya. Aku harus kabur dari sini. Ia menggeber gas sekencang mungkin, tanpa peduli apapun. Bayu mengarahkan motornya ke depan, menembus gelapnya malam. Jalanan masih sepi, hutan masih lebat, namun ia tidak peduli lagi. Ia hanya ingin keluar dari sini. Namun, saat ia melihat ke depan, Bayu hampir membanting motornya ke kiri. Di tengah jalan, berdiri seseorang. Sosok pria yang tadi ia lihat di pinggir jalan, kini berdiri tepat di tengah jalan. Bayu mengerem mendadak. Namun, saat ia menoleh, pria itu menghilang begitu saja. Bayu panik. Ia menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Spion motornya bergetar hebat, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalamnya. Bayu merasakan bulu kuduknya berdiri. Lalu, wajah itu muncul lagi. Namun kali ini, senyumannya lebih lebar, seakan menikmati ketakutan Bayu. Dan dengan suara bergetar, Bayu mendengar bisikan terakhirnya malam itu. Kita belum selesai, Mas. Bayu menghela napas lega. Setelah perjalanan panjang di jalanan gelap dan dihantui sosok misterius, ia akhirnya melihat sesuatu di kejauhan. Cahaya. Di depan sana, tampak perkampungan kecil dengan beberapa rumah kayu sederhana. Lampu-lampu kuning menerangi jalan tanah yang membelah desa itu. Jalanan tidak terlalu lebar, tapi cukup untuk kendaraan motor melintas. Bayu sedikit tenang. Setidaknya, ia tidak sendirian lagi. Ia menurunkan kecepatan motornya dan memasuki desa tersebut. Namun, saat ia mulai melewati rumah-rumah itu, perasaan tidak nyaman kembali muncul. Di sepanjang jalan desa, ada banyak orang. Mereka berdiri di depan rumah-rumah kayu, duduk di teras, atau hanya berdiri di pinggir jalan. Namun, yang membuat Bayu merinding, mereka semua diam. Tidak ada suara anak-anak bermain. Tidak ada suara obrolan. Bahkan, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Dan yang paling menyeramkan, mereka semua menatapnya. Menatap Bayu tanpa ekspresi, tanpa kedip. Seolah-olah, mereka bukan manusia. Bayu berusaha tetap tenang. Ia mencoba tidak membalas tatapan mereka dan fokus pada jalan di depannya. Namun, kegelisahannya semakin memuncak. Ada yang aneh di sini, pikirnya. Ia melirik ke GPS di ponselnya, dan sesuatu yang membuatnya semakin takut terjadi. Tidak ada tanda-tanda desa ini di peta. Sinyal ponselnya hilang. Seolah-olah, ia berada di tempat yang tidak ada di dunia ini. Di depan, ada seorang wanita tua berjilbab duduk di depan rumah kayu. Wajahnya terlihat berbeda dari orang-orang lain. Tatapannya bukan seperti yang lain. Ia terlihat cemas dan takut. Saat Bayu melintas di depan rumahnya, wanita tua itu tiba-tiba berdiri. Mas! Bayu mengerem mendadak. Wanita itu menghampirinya dengan tergesa-gesa. Mas, jangan berhenti di sini. Suaranya bergetar. Bayu terkejut. Ada apa, Bu? Tanyanya. Wanita itu memandangnya dengan ekspresi penuh ketakutan. Lalu ia berkata pelan, "Mereka bukan manusia." Bayu langsung merinding. Perkataannya terasa terlalu nyata. Ia menoleh ke arah penduduk desa. Dan saat itu juga, mereka semua berhenti bergerak. Seperti patung yang membeku di tempatnya. Semua mata menatap langsung ke arahnya. Tanpa ekspresi, tanpa suara, tanpa kedip. Jantung Bayu berdegup sangat kencang. Wanita tua itu berbisik cepat. Mas, pergi sekarang. Jangan menoleh ke belakang. Bayu langsung menyalakan motornya dan memutar gas sekencang mungkin. Ia tidak ingin tahu apa yang terjadi jika ia tinggal lebih lama. Namun, sesuatu yang lebih mengerikan menunggunya. Bayu memacu motornya secepat mungkin keluar dari desa itu. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Hanya ada suara angin dan deru mesin motornya.
Setelah beberapa menit, akhirnya jalan mulai terbuka. Bayu merasakan sedikit lega. Namun, ketika ia melihat ke kaca spion, darahnya langsung membeku. Desa itu menghilang dalam kegelapan. Tidak ada lampu, tidak ada rumah, tidak ada orang. Yang ada hanya jalan kosong dan hutan gelap. Seolah-olah desa itu tidak pernah ada. Bayu merasa perutnya mual. Tangannya berkeringat dingin. Apa yang baru saja terjadi? Pikirnya panik. Tadi ia melewati perkampungan penuh orang. Tapi kini, jalan kembali sepi seperti hutan kosong. Dan lebih anehnya lagi, GPS di ponselnya kembali menyala. Ia mengecek rute di peta. Dan tidak ada tanda-tanda jalan yang tadi ia lewati. Tidak ada tanda-tanda perkampungan itu. Tidak ada apa-apa. Hanya jalan biasa. Seolah-olah, ia baru saja keluar dari dimensi lain. Bayu menghela napas panjang. Akhirnya, setelah lolos dari desa misterius itu, ia kembali ke jalan raya. Namun, suasana tetap mencekam. Udara masih terasa dingin, lebih dingin dari seharusnya. Jalanan masih terlalu sepi. Padahal ini jalur utama yang biasanya ramai oleh pemudik lain. Bayu mengencangkan jaketnya, mencoba menenangkan diri. Ia tidak ingin berhenti. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah. Namun, di kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuatnya mengerutkan dahi. Sekitar 100 meter di depan, ada sesuatu di tengah jalan. Sebuah batu besar, setinggi pinggang orang dewasa. Bayu memperlambat motornya. Kenapa ada batu di sini? Gumamnya. Jalanan ini seharusnya bersih. Bukan jalur pegunungan, bukan jalur berbatu. Namun, batu ini terlihat aneh. Ia memarkir motornya di pinggir jalan dan turun untuk memeriksa. Saat berjalan mendekati batu itu, jantungnya mencelos. Itu bukan batu. Itu adalah sebuah nisan tua. Dan yang lebih mengerikan, tanah di bawahnya masih basah, seolah-olah baru saja digali. Bayu membeku di tempat. Ia menelan ludah, mencoba memahami situasinya. Nisan. Pikirnya, kenapa ada nisan di tengah jalan? Perlahan, ia melihat sekelilingnya, dan tubuhnya langsung merinding. Ia berada di tengah pemakaman. Di kiri dan kanannya, ada ratusan nisan tua yang berdiri di antara rerumputan liar. Udara terasa lebih berat. Bau tanah basah dan dupa samar-samar tercium. Dan lebih anehnya lagi, ia tidak ingat kapan terakhir kali berbelok dari jalan raya. Bagaimana bisa ia tiba-tiba berada di tengah kuburan? Bayu mencoba tetap tenang. Namun, saat ia hendak berbalik ke motornya, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Suaranya pelan, terdengar dari segala arah. Seperti ada banyak orang yang berjalan di antara nisan-nisan itu. Namun, saat Bayu melihat ke sekeliling, tidak ada siapa-siapa. Bulu kuduknya berdiri, dan saat ia mencoba mendengarkan lebih jelas, suara itu semakin dekat. Seolah-olah mereka semua sedang mendekatinya. Bayu merasa napasnya tercekat. Di kejauhan, di antara nisan-nisan, sosok-sosok pucat mulai muncul. Awalnya hanya satu, lalu dua, lalu semakin banyak. Mereka berjalan perlahan menuju Bayu. Yang paling mengerikan, mereka semua tidak memiliki wajah. Hanya kulit pucat yang rata, tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Bayu ingin berteriak, namun suaranya tidak keluar. Dan saat itu juga, ia tahu bahwa ia harus segera kabur. Dengan panik, Bayu berlari kembali ke motornya. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan mesin. Braak, braak. Motor tidak mau menyala. Bayu mulai putus asa. Sosok-sosok tanpa wajah itu semakin dekat, bergerak lebih cepat. Jarak mereka kini hanya beberapa meter darinya. Bayu mencoba menyalakan motor lagi. Braak, braak. Masih tidak menyala. Mereka semakin dekat. Bayu bisa merasakan kehadiran mereka. Dan saat sosok terdekat hanya berjarak 1 langkah darinya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu.
Dari bawah tanah, terdengar suara seseorang berbisik. Pelan, namun sangat jelas. "Sini, masuklah." Bayu merinding hebat. Ia menoleh ke arah nisan besar di tengah jalan. Tanah di bawahnya perlahan mulai retak. Seolah-olah seseorang sedang berusaha keluar dari dalamnya. Saat itu juga, Bayu hampir kehilangan akalnya. Ia mencoba menyalakan motor sekali lagi, berdoa dalam hati. "Braa, From." Mesinnya akhirnya menyala. Tanpa berpikir panjang, ia langsung memutar gas sekencang mungkin. Dan saat ia melaju meninggalkan tempat itu, dari kaca spion, ia melihat sesuatu yang akan ia ingat seumur hidupnya. Dari kejauhan, nisan besar yang tadi menghalangi jalannya perlahan tenggelam kembali ke dalam tanah. Seolah-olah kuburan itu kembali menutup dirinya sendiri. Dan sosok-sosok tanpa wajah itu hanya berdiri diam, menatapnya pergi. Bayu tidak mau melihat lebih lama. Ia terus memacu motornya secepat mungkin, berharap ia benar-benar sudah keluar dari neraka ini. Namun, dalam hatinya, ia tahu, teror ini belum selesai. Bayu menggeber gas sekencang mungkin. Ia tidak peduli lagi kemana jalan ini akan membawanya. Yang penting ia menjauh dari kuburan terkutuk itu. Angin dingin menusuk wajahnya saat ia memacu motor dalam kecepatan tinggi. Jalanan semakin gelap. Hutan di kanan dan kiri tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Bayu tidak berani melihat ke kaca spion. Ia takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Namun, meski ia sudah berkendara cukup lama, jalanan terasa tidak berubah. Seolah-olah, ia masih berada di tempat yang sama. Bayu mengerutkan dahi. "Seharusnya aku sudah sampai di jalan utama. Tapi kenapa masih hutan?" pikirnya panik. Ia melihat tanda jalan di pinggir jalan. Tertulis, KM 13. Bayu teringat. Tadi sebelum masuk ke jalan ini, ia juga melihat tanda yang sama. Jadi, ia berputar-putar di tempat yang sama. Tidak mungkin. Ia memacu motornya lebih cepat. Namun, beberapa menit kemudian, ia melihat tanda jalan lagi. KM 13. Bayu hampir kehilangan akal sehatnya. Ia benar-benar terjebak. Dengan tangan gemetar, Bayu mengambil ponselnya dan melihat jam. Pukul 2.13 AM. Ia menghela napas berat. Mungkin ia tadi salah lihat. Ia kembali berkendara dengan kecepatan tinggi. 5 menit berlalu. 10 menit berlalu. Bayu melihat jam ponselnya lagi. Pukul 2.13 AM. Jantungnya berdegup semakin kencang. Ia sudah berkendara lebih dari 10 menit. Tapi waktu tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dunia ini membeku di satu titik waktu. Ia terperangkap di dimensi yang tidak seharusnya. Bayu mulai panik. Ia mencoba menghentikan motornya di tepi jalan. Mengatur napasnya yang tidak beraturan. Dan dalam keheningan malam, ia mulai membaca doa yang ia ingat. Ayat kursi. Al-Fatihah, doa perlindungan. Lidahnya hampir kaku karena ketakutan. Namun, semakin lama ia berdoa, udara di sekitarnya mulai terasa berubah. Angin dingin yang tadi membekukan, perlahan terasa lebih hangat. Suasana hutan yang tadi sunyi, kini terdengar suara jangkrik dan burung malam. Lalu, di kejauhan, Bayu melihat sesuatu. Dari jauh, di ujung jalan yang gelap, terlihat lampu-lampu kendaraan. Banyak. Bayu terkejut dan hampir menangis lega. Apakah itu pemudik lain? Atau mungkin truk dan mobil yang melewati jalur utama? Tanpa berpikir panjang, Bayu langsung menyalakan motornya dan tancap gas. Ia harus mendekati cahaya itu. Namun, sesuatu dalam hatinya berkata bahwa ini mungkin bukan sesederhana yang ia pikirkan. Bayu memacu motornya secepat mungkin menuju cahaya itu. Namun, semakin ia mendekat, semakin jauh cahaya itu terlihat. Seperti fata morgana di tengah gurun. Ia terus memacu motornya. Namun cahaya itu tetap di kejauhan. Seolah-olah tidak bisa dikejar. Tidak, aku tidak boleh terjebak di sini. Bayu mengeraskan doa-doanya, menguatkan hatinya.
Dan perlahan, cahaya itu mulai terlihat lebih dekat. Bayu menggigit bibirnya, memfokuskan diri untuk mengejar cahaya itu. Ia tidak boleh berhenti. Ia tidak boleh menoleh ke belakang. Semakin ia mendekat, semakin terang cahaya itu. Dan tiba-tiba, bruk, motor Bayu seperti melewati gundukan tanah. Lalu tiba-tiba terasa ringan kembali. Dan saat ia sadar, ia kini berada di jalan utama yang penuh dengan kendaraan pemudik. Bayu mengerjap-ngerjapkan matanya. Jalan ini adalah jalan raya Pantura yang seharusnya ia lalui sejak tadi. Ia menoleh ke belakang. Tidak ada hutan, tidak ada pemakaman, tidak ada jalan kecil menyeramkan. Hanya jalan raya biasa, dengan lampu jalan dan kendaraan yang melintas. Bayu terengah-engah, hampir tidak percaya. Namun, satu hal yang paling membuatnya merinding, jam di ponselnya kini menunjukkan pukul 3.27 AM. Setelah sekian lama, waktu akhirnya kembali bergerak. Namun, ada satu pertanyaan besar di benaknya. Apakah ia benar-benar sudah selamat? Bayu masih terengah-engah. Ia benar-benar tidak percaya bahwa ia sudah kembali ke jalan utama. Kendaraan lalu lalang, lampu jalan menyala terang, dan suara klakson terdengar di kejauhan. Ia mengusap wajahnya, mencoba menenangkan diri. Aku harus istirahat, harus menenangkan pikiran, gumamnya. Di pinggir jalan, ia melihat sebuah warung kopi sederhana. Beberapa pemudik motor lain tampak sedang beristirahat di sana. Tanpa berpikir panjang, Bayu mengarahkan motornya ke warung itu dan berhenti. Ia turun dari motor dan duduk di salah satu bangku kayu. Namun, ada sesuatu yang aneh. Seorang pria berbadan kekar yang mengenakan jaket komunitas motor menoleh ke arah Bayu. "Capek, Mas?" tanyanya ramah. Bayu mengangguk lemah. "Banget. Perjalanan tadi. Gila," jawabnya sambil mengusap wajah. Pemudik lain tertawa kecil. "Sama, Mas. Namanya juga mudik. Pasti capek. Tapi kayaknya Mas lelah banget. Dari mana tadi?" Bayu menghela napas panjang. Tanpa berpikir panjang, ia menceritakan apa yang baru saja ia alami. Tentang jalan alternatif yang mengarahkannya ke tempat yang salah. Tentang suara-suara aneh, sosok di spion, dan perkampungan yang menghilang. Tentang pemakaman yang tiba-tiba ada di tengah jalan. Dan bagaimana ia merasa terjebak dalam dunia yang bukan dunia manusia. Namun, saat ia selesai bercerita, pemudik lain hanya menatapnya dengan ekspresi bingung. Lalu, salah satu dari mereka berkata, "Mas, dari tadi kami gak lihat Mas Bayu datang. Mas tiba-tiba udah duduk di sini." Bayu terdiam. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. "Apa maksudnya? Aku tiba-tiba di sini?" tanyanya. Pemudik yang duduk di sebelahnya mengangguk pelan. "Kami semua di sini udah ngopi hampir 15 menit. Tadi kami ngobrol biasa aja. Terus tiba-tiba Mas Bayu udah duduk di kursi itu. Kayak nggak sadar." Bayu semakin pucat. "Tapi aku tadi baru saja parkir motor di depan." Ia menoleh ke arah motornya. Dan saat itu juga, ia hampir kehilangan suara. Motor Bayu penuh lumpur. Bukan hanya sedikit percikan, tapi benar-benar penuh lumpur basah dan dedaunan kering. Seolah-olah baru saja keluar dari dalam hutan belantara. Bahkan, ada beberapa ranting kecil tersangkut di sela-sela bannya. Tapi bagaimana bisa? Tadi, saat ia tiba di jalan raya ini, motornya bersih. Bayu langsung berdiri, tubuhnya gemetar. "Aku tadi benar-benar lewat mana?" pikirnya panik. Dari dalam warung, pemilik warung kopi keluar. Seorang pria parubaya dengan wajah penuh kerutan, mengenakan kaos oblong dan sarung. Ia memandangi Bayu dengan tatapan aneh. "Mas tadi mudik lewat mana?" tanyanya. Bayu menelan ludah. Aku lewat jalan alternatif dari GPS, terus tersesat. Sempat masuk desa yang tiba-tiba hilang, dan aku lewat pemakaman." Mendengar itu, pemilik warung langsung terdiam. Suasana menjadi hening. Pemudik lain yang tadinya santai kini menatap Bayu dengan wajah serius. Lalu,
Pemilik warung berkata pelan, "Mas, jangan bilang. Mas tadi lewat jalan sebelah hutan itu." Bayu mengernyit. "Hutan? Maksudnya yang mana, Pak?" Pemilik warung menarik napas panjang. Ia menunjuk ke arah kiri jalan raya, ke sebuah jalan kecil yang hampir tertutup semak-semak. Jalan itu, jalan alternatif yang Mas maksud. Jalan itu udah ditutup bertahun-tahun. Bayu mengerutkan dahi. "Kenapa ditutup, Pak?" Pemilik warung menatapnya tajam. "Banyak yang hilang kalau lewat sana." Bayu merasa tubuhnya semakin dingin. Pemilik warung melanjutkan, "Dulu, di sana ada desa kecil. Tapi udah lama desa itu hilang, ditinggalkan. Beberapa orang pernah bilang masih melihat desa itu. Tapi nggak pernah ada yang benar-benar bisa menjelaskannya." Bayu membeku di tempat. Desa kecil itu. Apakah itu desa yang ia lewati tadi? Bayu mengusap wajahnya. Ia merasa kepalanya pusing luar biasa. Jika jalan itu sudah ditutup, jika desa itu sudah lama hilang, lalu bagaimana ia bisa melewatinya? Ia mencoba menenangkan diri, berpikir ini hanya sugesti. Namun, saat ia melihat jam ponselnya, darahnya langsung membeku. Pukul 2.13 AM. Lagi, waktu yang sama ketika ia mulai terjebak tadi. Bayu langsung berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menoleh ke sekeliling. Sesuatu terasa salah. Lalu, dengan suara bergetar, ia bertanya kepada pemilik warung, "Pak, ini di mana, ya?" Pemilik warung menatapnya dengan ekspresi serius. "Mas, ini masih di jalur Pantura." Bayu menelan ludah. Lalu, pemilik warung melanjutkan, "Tapi, belum ada satupun pemudik yang sampai sini malam ini. Mas masih dalam perjalanan." Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.